Saudara, negara ini bisa ada merdeka 17 Agustus 1945 itu karena anugerah Tuhan. Ya, tentu anugerah yang secara umum yang disebut anugerah umum. Tentu melalui pemerintahan Tuhan ingin di dalam negara ini ada keadilan, ada kesejahteraan. Dari ribuan suku bangsa, ratusan bahasa dipersatukan menjadi satu negara dengan perjalanan panjang yang dimulai dengan datangnya orang-orang yang ingin mengambil sumber daya yang ada di bumi atau ingin memanfaatkannya, tetapi kadung menjadi sebuah kolonialisasi dan menjadi sebuah penjajahan. Dan ini berulang dari satu bangsa ke bangsa lain, sampai momen di mana cukup dan Tuhan memerdekakan negara ini. Walaupun susah payah dibangun oleh para pemimpin bangsa, lebih dari 70 tahun kita sudah menjadi sebuah bangsa, sebuah negara yang besar. Dan sekarang sudah lebih dari 34 ya, mungkin sekarang 34, mungkin ada lagi nanti provinsi baru. Dengan jumlah penduduk 280, mungkin sekarang sudah 285. Tentunya pembangunan yang kalau kita lihat dari zaman ke zaman, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, pra-reformasi, lalu kemudian dianggap zaman reformasi, walaupun sebenarnya belum, kita masih baby reformasi ya. Karena nampaknya kita belum betul-betul memiliki fondasi reformasi yang kuat. Baik reformasi agraria, reformasi pendidikan, reformasi sosial ekonomi, tingkat kemakmuran yang masih rendah, masih ada yang berada di bawah garis kemiskinan, daerah-daerah masih banyak yang tertinggal, ya anak-anak yang gigi yang kondisi stunting di Papua, di pedalaman sampai ke Aceh, di NTT sampai ke bagian utara, masih banyak hal yang belum digarap. Pada sumber daya alam kita begitu kaya, melimpah, tapi sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Pendidikan, baik di pedalaman, di desa, kota, guru-guru yang harus ditingkatkan kualitasnya maupun juga kesejahteraannya. Ini masih banyak PR. Jadi, saudara, jangan bermimpi berlebihan bahwa nanti kita negara akan segera gitu terjadi kemajuan. Saya melihat bahwa tidak demikian, saudara. Dari pengamatan dan pemandangan saya, negeri ini masih jauh, kecuali ada terobosan. Terobosan itu adalah menggandeng seluruh elemen bangsa untuk sama-sama berjuang. Partai hanya instrumen saja, media juga hanya instrumen, tetapi rakyat harus didorong bersama. Karena nampaknya kita belum sampai tahapan itu. Partai mementingkan partainya, media mementingkan medianya, dan orang kaya mementingkan kekayaannya. Sehingga iklim demokrasi kita ya, kalau tidak oligarki tiran oligarki, ya dinasti malu-malu. Walaupun cikal bakal kita kerajaan, tapi kita mau beranjak ke republik dengan sistem demokrasi, dengan sistem pemerintahan presidensial, tetapi kenyataannya tidak demikian. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang hal itu? Negara ini ada karena Tuhan yang mengendakinya. Nah, kita memang sulit sekali mendidik rakyat itu tidak sama dengan membangun jalan yang berawak dari Sabang sampai Merauke. Nggak gampang. Karena mendidik rakyat membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Lalu generasi berubah. Tekanan dari luar, kemajuan dari luar itu bertambah besar. Apalagi sekarang kemajuan bukan hanya 3.0, 4.0, sekarang udah 5.0 ya. Tidak mudah memang. Kalau kita menggunakan model-model pemerintahan seperti kerajaan yang memakai kekuatan otoriter, arogan, itu tiran gitu ya. Itu memang satu sisi semua menjadi ketakutan, tetapi cara berpikir jadi lemah, jadi under control. Kebebasan manusia berpikir dan berkualitas itu menjadi rendah. Tapi kalau tidak diarahkan, jadi liar. Nah, ini jadi paradoks. Memang sekali lagi di negara besar seperti ini, not simple to control our people. Bagaimana ya? Karena ada banyak partai nih. Partai ingin bisa menembus threshold, jadi dia bisa masuk ke DPR. Tujuannya ke sana. Diharapkan di sana banyak lika-likunya, macam-macam di sana didapati fasilitas. Lalu kembali ke partai. Lalu rakyat yang sudah memilihnya diapakan? Nah, ini kan sulit. Saya ikut memilih partai ini. Banyak partai yang saya pernah coblos gitu ikut. Tapi kenyataannya tak tersentuh oleh partai itu pun. Ya, mungkin banyak juga yang begitu ya. Kecuali Anda dan saya anggota partai atau elit politik.
elit partai, barulah Anda tersentuh dan mengalami perubahan. Kalau enggak ya begitu, ya orang-orang itu juga yang terpilih. Mereka-mereka juga yang terpilih. Tetapi bukan berarti kita no hope ya. Kita bukan berarti frustasi lah. Percuma begitu, tidak demikian. Di tengah ketidakmungkinan adanya perbaikan-perbaikan sistem, kita berjuang bersama. Maka rakyat harus bersatu. Sekalipun beda pilihan, harus bersatu memajukan bangsa ini. Karena siapapun jadi yang dipilih, ya orang-orang itu juga kok yang memimpin. Nah, bagaimana dengan rakyat? Gontok-gontokan. Bagaimana dengan keluarga? Gontok-gontokan karena beda pendapat. Nah, itu salah fatal. Kita beda, mencoblos, tapi kita harus bergandengan tangan membangun negeri ini. Supaya negeri ini maju. Kerja keras. Jangan terjadi perpecahan. Berupaya begitu supaya negeri ini maju. Kalau tidak ya selamanya ya begini. Hanya mimpi. Dan kalau hanya mimpi, kita yang berdosa. Karena kita ada dan hadir di zaman ini. Ada dan hadir di zaman ini. Kita ada dan hadir di zaman di mana masih ada kemungkinan ada suatu perbaikan di negeri ini. Perbaikan di negeri ini dalam segala lini. Dalam segala lini. Nggak ada satu sektor pun di negeri ini yang nilainya, kalau dikategorikan nilai 100 gitu, nggak ada. Masih banyak. Dari sektor apa? Ekonomi apalagi. Wah, kita lihat upah minimum religional kita saja sangat ya minim sekali ya. Minim. Di daerah juga beragam-ragam itu nilainya antara 2 sampai 4 juta UMR. Ya, kalau di Jakarta bisa sampai mungkin hampir 5 juta ya. Tapi di daerah minim, pada sumber daya alam diambil dari daerah itu. Itu dari sisi ekonomi, masih jauh dari harapan. Siapapun presidennya tidak bisa langsung membalikkan tangan untuk mengalami perubahan. Itu yang pertama. Dari sisi pendidikan, coba kita lihat sistem pendidikan negeri kita. Kalau dalam undang-undangnya bagus punya, tapi eksekusinya di lapangan, guru, dosen, pengajar, pendidik, kesejahteraannya minim. Dan pada 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah yang hancur? Dan sekarang PTN mencari uang sendiri untuk mengelola keuangan pendidikan. Nah, ini betul-betul tidak mudah. Berapa nilainya yang kita berikan untuk pembangunan ini? Entah siapapun presidennya akan masih sulit. Kalau pola-polanya adalah ini giliran saya loh memimpin. Sekarang saya yang berkuasa mencari nafkah dari sana, tidak. Kalau pola-polanya masih seperti itu, siapapun presidennya sama aja. Rakyat akan makin susah kok. Jadi, saudara, ini kenyataan. Dari sisi hukum, wah luar biasa kan. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen-amandemennya yang keberapa gitu, yang kesekian kali. Kemudian dengan dasar negara Pancasila dengan konstruksi Bhinneka Tunggal itu kan tuh begitu idealnya gitu, begitu idealnya sebuah tatanan bangsa dan negara yang begitu ideal. Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945, kebinekaan, dan kemudian sistem pemerintahan yang demokrasi presidensial dan sebagainya, itu kan ideal, luar biasa. Tapi konkretnya, aktualnya kita bisa lihat sendiri. Mau pilih siapapun, 1K, 2K, 3, sama, tidak mudah untuk sampai ke yang ideal. Ya, bagaimana setiap orang memiliki kebebasan beragama. Itu sampai yang sila pertama saja pun udah gagal kita. Sudah gagal. Sila pertama. Mestilah ada SKB, mestilah ada izin ini, izin itu, bahkan ibadah di rumah pun disatronin. Nah, itu levelnya masih jauh ya, ideal. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wah, itu jauh lebih berat lagi. Bagaimana memanusiakan manusia di pabrik, memanusiakan manusia di sekolah, di kampus, memanusiakan manusia di tempat-tempat pekerjaan, memanusiakan manusia, itu masih jauh. Kalau di kota mungkin bisa ngomong enak, tapi kalau Anda di daerah dan perhatikan mereka yang ada di sektor pertanian, perikanan, peternakan, di nelayan, sangat miris, sangat tidak mudah. Kesatuan Indonesia, nah ini yang paling berat, menyatukan semua elemen bangsa untuk kemajuan. Keempat, sila keempat, kerakyatan. Yang ada adalah kepartaian di negeri ini. Jadi makin ke bawah sebenarnya makin berat sebenarnya. Dari atas itu jauh lebih berat ya, sebagai fondasi arah kepada manusia untuk bersatu, lalu rakyat. Nah, kalau kita bicara rakyat, kerakyatan yang dipimpin. Kerakyatan, bukan kepartaian. Tapi kenyataannya kita lebih senang kepartaian daripada kerakyatan. Partai-partai bergerak maju untuk menunjukkan saya hebat, saya bisa. Partai saya yang paling nomor satu. Kenyataannya ya yang elit politik dan yang jadi anggota partai saja yang dimenangkan, yang disejahterakan. Itu pun hanya sebagian. Sebagian ada yang kecewa pindah ke partai lain, ada yang kecewa pindah lagi ke partai lain, semuanya seperti itu. Keadilan sosial. Waduh, ini jauh lebih berat lagi. Ya, saudara, itu kenyataannya. Jadi, bagaimana kita memperjuangkan hal seperti itu? Sebagai orang Kristen, kita pasti punya harapan untuk maju. Kembangkan bakat saudara, bagikan berkat itu kepada banyak orang. Seberapa yang saudara miliki, lakukan dengan sebaik-baiknya.